Oh, kalau menurut saya sangat membantu sekali ya, karena dari saya awal sekolah sampai saya lulus, sampai saya bekerja itu ya kambing ini, Mas. Oh. Kambing ini sampai bisa bikin rumah itu bisa membantu lah intinya. Itu dari kambing ini, Mas. Jadi buat kebutuhan sekolah saya full dari kambing, Mas. Jadi kalau kita sekaliannya udah menengah ke atas, kita nggak kerja apa-apa, khusus dari kambing itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nama saya Mas Edi, alamat di Dusun 2 Purbosembada, Kecamatan Metro Gebang. Saya tertarik beternak kambing itu karena dari kecil saya sudah diajarkan untuk memelihara kambing ya. Dari zaman masih sekolah, kita udah diajarkan, dikasih kambing zaman dulu itu satu buat belajar ngarit. Dari zaman SD saya. Dia sudah diajar ngarit sama bapak. Ya intinya kalau misalnya kita punya kebutuhan apa-apa, kita nggak minta orang tua. Kita punya kambing itu sendiri. Jadi kita misalnya pengen HP apa-apa, kita jual kambing, bisa buat beli HP. Untuk jenis kambing kita ada Rambon, ada PE lokal, ada Jawa Randu, campur, Mas. Enggak satu jenis, enggak. Karena menurut saya semuanya itu mengikuti harga pasar. Jadi kalau misalnya ada yang butuh PE lokal kita ada, kalau ada yang butuh Jawa Randu kita menyediakan juga. Kambing yang siap kawin ya, umurnya itu kalau bisa di atas 1 tahun, kalau bisa ya. Untuk betina yang untuk menghasilkan spek anakan yang bagus ataupun supaya anakannya itu tidak mengalami cacat, itu kita harus umur 1 tahun, kita harus nunggu sampai 1 tahun baru kita siap dikawinkan. Misalnya belum cukup umur terus kita kawinkan, itu biasanya kambing babonnya itu, betinanya itu dia nggak bisa gede. Tuh, jadi kurang maksimal lah. Kenapa kok kambing? Ya, yang pertama kenapa kok milih kambing, kita supaya kalau jualnya itu lebih mudah. Satu, bukannya kita nggak mau melihara sapi ya, bukan, tapi lebih ke cara penjualannya kita lebih mudah. Kalau misalnya butuh sewaktu-waktu butuh dana mendesak, kita bisa jual anaknya tuh. Jadi kita masih punya babonnya gitu. Menurut saya lebih enak breeding. Breeding kalau kita misalnya pengen penggemukan, kita bisa ambil anaknya yang bagus, baru kita yang kurang bagus kita jual. Jadi kita punya pabrik sendirilah intinya. Kalau breeding itu setiap peternak pasti mengalami ya, kadang kita mendesak nggak ada pakan, terus adanya pakan yang itu biasanya bisa mengalami keguguran. Contohnya misalnya daun randu kayak gitulah, salah satunya itu yang bisa menyebabkan keguguran. Kalau onggok kemungkinan bisa, kalau misalnya onggok aja ya, mungkin pakannya kemungkinan bisa. Kambing bunting itu ciri-cirinya kalau yang udah mendekati 3 bulan ataupun 4 bulan itu dari bulunya itu kelihatan mengkilap. Dari bulunya itu mengkilap, terus dari putingnya udah kelihatan. Kambing Jawa Randu ataupun Rambon itu 5 bulan sampai paling lama itu 6 bulan. Kalau tempat saya setelah beranak ya perawatan khususnya, kalau saya pribadi ya, kalau yang kambing-kambing beranak itu masih punya anak kecil itu saya diusahakan kalau bisa makannya itu rumput. Rumput, Mas ya? Ya, rumput supaya seratnya itu dapat. Yang bagus itu sebenarnya kalau nyapih anak itu 4 bulan, Mas. 4 bulan, Mas 4 bulan sampai 5 bulan. Tapi kan terkadang kita umur 3 bulan udah minta kawin lagi. Itu tergantung kita yang memelihara, Mas. Kalau masalah nyapih itu yang mengatur, yang memelihara itu sendiri. Kan kalau nyari spek babon itu yang penting itu yang sehat,
Karena yang menurut saya kalau yang ngaruh itu paceknya. Meskipun babonnya itu biasa aja, tapi yang penting paceknya itu. Paceknya yang bagus. Insya Allah nanti anak-anaknya juga bagus. Kalau babon ini laktasi 9 kali, 10 kali masih bagus. Tapi kalau bisa, kalau udah 10 kali, gantilah yang lebih muda. Kalau misalnya ada peluang untuk jual, kita jual. Itu. Jadi nggak harus target usia kalau saya. Kalau misalnya ada yang minat dengan harga yang bagus, kita jual. Mudah Mas kalau pemasaran. Banyak di sini orang yang mau beli, penjual-penjual kambing, jual beli kambing itu banyak. Apalagi sekarang itu udah canggih. Eranya udah digital. Jadi kita jual itu cuma bisa lewat dari HP, upload. Itu udah ada yang nyamperin nanti. Enak sekarang Mas kalau jual kambing. Tinggal telepon bakul, datang, bayaran. Kalau bandot momennya ya pas mau lebaran haji itu Mas. Lebaran haji ataupun setelah lebaran haji biasanya banyak orang yang nyari buat akikah. Lebaran haji ya buat kurban. Ada momen masing-masing. Kalau misalnya dere-dere atau indukan itu setelah lebaran Idul Fitri biasanya kan banyak anak-anak kecil yang dapat sangu. Nah biasanya itu momen situ. Banyak yang nyari kambing kecil-kecilan buat anaknya. Kalau kambing, seanjlok-anjloknya kambing itu tetap laku Mas. Itu kalau namanya katanya bakul yang murah gini-gini itu menurut saya tetap laku. Gimana kitanya aja Mas kalau kayak gitu Mas. Kalau cara jualnya kita, kalau namanya momen anjlok itu pasti ada. Tapi seanjlok-anjloknya kambing tetap ada harganya kayak gitu. Karena di sini kan kelasnya masih di kampung, di desa. Terus obat-obatan tradisional juga banyak. Kita pakai obat-obatan tradisional. Kalau misalnya kurang nafsu makan, kita tinggal nyari temulawak, kunyit, itu kita bikinlah ramuan, kasih minum ke kambing. Intinya kambing itu harus diperhatikan Mas. Jangan asal cuma ngasih makan, tapi nggak diperhatikan kondisi kambing kita seperti apa. Nah itu kadang sering terjadi di peternak-peternak yang mentang-mentang punya pakan, dia cuma mengasih makan tapi kambingnya tidak diperhatikan. Kadang tahu-tahu kambingnya gudikan nggak tahu, kambingnya kejang dia nggak tahu, kadang seperti itu. Intinya perhatian. Pola makan kalau saya cuma 2 kali Mas. Pagi full, kita kasih full jam 7 itu, sama sore jam 5 sampai maghrib. Udah itu. Karena kambing itu kalau habis kasih makan, misalnya pagi, siang itu dia pasti tidur, gayem dia Mas. Itu ya sampai sore. Kalau kita sudah terbiasa jamnya dikasih seperti itu, dia nggak bakal teriak-teriak nggak bakal Mas. Tergantung kita. Kalau saya manual full hijauan Mas. Ramban ya ramban sama rumput. Jadi kalau kita kan punya bank pakan yang khusus ramban, jadi kita cuma nyari tambahan-tambahan rumput aja. Kalau kandang kita hasil dari kambing kita sendiri ya. Jual kambing bandot 1 ekor aja udah bisa bikin kandang, karena kayunya kita kayu sendiri, proses sendiri. Jadi buat sendiri kita. Kandang-kandang tradisional Mas, belum yang modern seperti sekarang. Ini habis berapa juta Mas? Ini kurang lebih semua itu 2 juta karena punya sendiri ya. Kayunya full kita punya sendiri. Cuma beli asbes sama paku, terus ngerjain juga sendiri sama keluarga lah ini. Ini total 12 meter. Tergantung ukurannya, menyesuaikan lahan. Bisa aja. Banyak sekarang Mas yang di kota-kota melihara kambing. Apalagi sekarang pakan-pakan alternatif kan banyak seperti onggok atau silase. Jadi meskipun nggak ngarit, tetap bisa melihara kambing. Masalah kandang itu balik lagi ke yang mau memelihara ya, seleranya seperti apa. Kadang kan pengen menghadap ke matahari supaya kena sinar, pengen menghadap ke barat atau ke timur, itu sesuai selera yang memelihara. Kalau menurut saya menghadap ke arah rumah kita, gitu ya. Iya, jangan membelakangi rumah lah intinya. Kalau menurut saya pribadi ini ya, kalau untuk teman-teman yang lain ya menurut teman-teman aja, nggak usah nurutin orang lain. Perawatan untuk kandang itu pasti ada. Salah satunya dari pembelian bahan kayu, terus setiap
hampir seminggu sekali kita semprot. Kalau saya pribadi pakai pastak. Pastak. Ya, pakai pastak itu kalau saya pribadi. Jadi Karena mayoritas pakai pastak Mas ya? iya, pakai pastak karena yang recommended itu untuk kebersihan kandang, untuk penyemprotan ya. Untuk di kambingnya aman, meskipun kena kambing. Aman Mas ya? Aman, nggak ada keluhan apa-apa. Karena pastak itu membunuh sel darah putih, bukan darah merah. Kutu, semut, semua bisa hilang. Jadi aman, rekomen banget lah pokoknya pastak gitu. Kadang kalau orang kampung kan kadang nggak tahu. Ayam itu penyebab gudik gitu Mas. Itu faktor utama Mas ya? Faktor utama gudik itu kadang. Ayam kan kadang ada yang di kandang kambing campur. Nah itu tanpa disadari kadang orang itu nggak tahu. Tanpa disadari ya itu karena kan banyak gurem. Faktor pertama itu, yang kedua dari kebersihan kandang. Banyak Mas manfaatnya dari kopi itu. Ya salah satunya untuk ladang sendiri, untuk pemupukan bang pakan juga bisa. Dijual pun banyak yang beli Mas. Sampai ngantri-ngantri biasanya. Sampai kurang-kurang kalau di sini. Kalau menurut saya sangat membantu sekali ya. Karena dari saya awal sekolah sampai saya lulus, sampai saya bekerja itu ya kambing ini Mas. Kambing ini sampai bisa bikin rumah itu bisa membantu lah intinya. Itu dari kambing ini Mas. Jadi buat kebutuhan sekolah saya full dari kambing Mas. Jadi rugi kalau misalnya kita itu nggak melihara apa-apa, apalagi khususnya kambing gitu. Karena bang pakan di desa itu masih banyak, masih melimpah. Tapi kalau kita sekaliannya udah menengah ke atas, kita nggak kerja apa-apa, khusus dari kambing itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk teman-teman yang baru beternak, intinya kalau beternak itu jangan malu, jangan gengsi, kita harus berani mencoba. Intinya itu. Terima kasih.